Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Nugroho SPD MPD selaku guru bahasa Indonesia serta teman-teman kelasku 10 IPS 1 yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara debat bahasa Indonesia kelas 10 IPS 1. Mosi yang akan kita bicarakan mengenai apakah kegiatan belajar selama 8 jam di sekolah cukup efektif. Saya selaku moderator akan mengatur jalannya debat hari ini. Peserta debat pada hari ini akan dibagi menjadi 2 tim, yaitu afirmasi dan oposisi. Jadi ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. 1. Tidak boleh menggunakan kata kasar. 2. Tidak boleh menghina untuk menjatuhkan lawan. 3. Kurangi interupsi dan fokus dalam perdebatan. 4. Tidak boleh berbicara sebelum dipersilahkan. 5. Menyatakan argumen dengan logis. Semua peserta debat harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya dimulai dari tim afirmasi, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perdebatan hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri dari tim afirmasi. Saya Panji Almatin sebagai pembicara 1 tim afirmasi. Di samping saya ada Fabio Albani sebagai pembicara 2 tim afirmasi. Di sebelahnya lagi ada Gabriel Heinze sebagai pembicara 3 tim afirmasi. Lalu yang terakhir ada Fania Elvina sebagai pembicara tim afirmasi keempat. Belajar 8 jam sehari di sekolah cukup efisien karena menurut klien kami, belajar 8 jam cukup efektif karena selain dapat ilmu, kita juga dapat teman yang banyak karena berkomunikasi dengan menggunakan waktu yang banyak tersebut. Dan membuat orang tua kita tidak perlu membayar biaya untuk les tambahan dikarenakan waktu belajar di sekolah yang sudah cukup banyak. Baik, terima kasih untuk pembicara pertama dari tim afirmasi. Selanjutnya yaitu pembicara pertama dari tim oposisi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai pembicara tim oposisi pertama akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Alfian Hidayat sebagai pembicara 1 tim oposisi. Di samping saya ada Muhammad Aryansyah sebagai tim oposisi pembicara kedua. Di sampingnya ada Muhammad Hidayah Razak sebagai tim oposisi pembicara ketiga. Di sampingnya lagi ada Nikita Azhara sebagai tim oposisi pembicara ketiga. Menurut pendapat kami, belajar 8 jam sehari itu terlalu lama karena membuat murid kelelahan sehingga murid-murid kekurangan waktu istirahat dan tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Padahal dalam waktu jam tersebut, murid-murid dapat melakukan hal lain yang mereka inginkan di luar sekolah. Karena peraturan sekolah tersebut membuat murid-murid tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan hal yang lain dan belum lagi ada PR dari para guru. Terima kasih untuk pembicara pertama dari tim oposisi. Selanjutnya yaitu pembicara kedua dari tim afirmasi. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku pembicara kedua tim dari tim afirmasi ingin menyampaikan, saya kurang setuju dengan pendapat tim oposisi karena belajar 8 jam dan walaupun jika adanya PR tidak sepenuhnya mengganggu waktu istirahat dan melakukan kegiatan yang lain. Karena jika murid-murid dapat menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu, maka semua itu tidak terlalu mengganggu waktu istirahat mereka. Terima kasih pembicara kedua tim afirmasi. Selanjutnya yaitu pembicara kedua dari tim oposisi. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku pembicara kedua dari tim oposisi izin menyampaikan. Saya kurang setuju karena masih banyak guru-guru yang memberikan tugas dan PR terlalu banyak sehingga membebani murid-murid kewalahan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pembicara ketiga dari tim afirmasi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku pembicara ketiga dari tim afirmasi izin menanggapi. Saya tidak sependapat karena walaupun tugasnya lumayan banyak, tetapi selama 8 jam kita di sekolah tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dalam 8 jam tersebut juga terdapat waktu sholat dan waktu istirahat yang dapat memberikan murid waktu untuk mengerjakan tugasnya dalam waktu tersebut. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim afirmasi. Selanjutnya yaitu pembicara ketiga dari tim oposisi. Waktu dan tempatnya dipersilahkan.
Terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku pembicara ketiga dari tim oposisi izin menyampaikan. Saya kurang setuju dengan pendapat itu karena walaupun ada waktu tersebut belum tentu semua murid dapat menyelesaikan tugas dan belum tentu tugas tersebut hanya dari satu mapel dalam satu hari. Lalu akhirnya tugas tersebut menumpuk begitu saja sehingga mengurangi waktu luang mereka. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim oposisi. Selanjutnya yaitu pembicara keempat dari tim afirmasi. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku pembicara keempat dari tim afirmasi izin menyampaikan. Saya kurang setuju dengan pendapat itu, karena jika murid-murid dapat membagi waktu antara waktu belajar dengan waktu istirahat dengan baik, maka tidak akan mengurangi waktu istirahat murid-murid. Padahal sekolah 8 jam tersebut mengajarkan murid-murid untuk disiplin dalam membagi waktu. Terima kasih kepada pembicara keempat tim afirmasi. Selanjutnya kepada pembicara keempat tim oposisi. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku pembicara keempat dari tim oposisi izin menyampaikan. Saya kurang setuju dengan pendapat itu, karena sekolah 8 jam tidak sepenuhnya membuat murid-murid membagi waktu mereka. Contohnya sekolah di Finlandia yang hanya menggunakan waktu belajar di sekolah 5 jam saja, tapi berhasil menghasilkan murid-murid yang berkualitas. Sebenarnya lama waktu belajar itu tidak terlalu pengaruh, melainkan cara guru mengajarlah yang sangat mempengaruhi murid-muridnya. Terima kasih kepada tim afirmasi dan tim oposisi yang sudah menyampaikan argumennya hari ini. Setelah mendengarkan argumen dari pihak afirmasi dan oposisi, kesimpulan kita dapat adalah bahwa kegiatan belajar dengan durasi 8 jam per hari dapat dianggap sebagai masalah yang kompleks. Namun dengan pertimbangan efisiensi, kemanfaatan dan keseimbangan antara kebutuhan siswa dan tenaga pengajar, dapat disimpulkan bahwa kegiatan belajar dengan durasi 8 jam per hari masih dipandang sebagai hal yang efektif untuk memperoleh pengetahuan yang memadai. Namun perlu diwaspadai tentang keseimbangan antara kesejahteraan tenaga pengajar dan manajemen waktu yang dapat mempengaruhi kualitas belajar siswa. Guru pembimbing dan peserta debat yang berbahagia, debat telah berakhir. Dengan mengucap syukur, alhamdulillah, debat ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai Apa sih, Bro?